Kenapa manusia? Kenapa sebegini ini ada ini? Waqad jabalallahu subhanahu wa ta'ala al-quluba ala mahabbatihi wa rahmatihi wa adhiha alaih. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memfitrahkan di dalam jiwa seorang insan, hati seorang insan, kecintaan kepada anak yang seperti itu, rahmat dan kasih sayang kepada anak yang seperti itu, ketenangan, ketentraman jiwa kepada anak yang seperti itu, condongnya hati kepada anak yang kecil, bayi, untuk disayangi, dicintai, dikasihi. Wa khassal walidaini min dzalika bimaziyatin dhahirah. Dan sifat menyayangi ini jauh lebih khusus untuk kedua orang tuanya. Secara zahir. Semua orang mencintai anak kecil, menyayangi anak kecil. Subhanallah, bahkan hewan-hewan yang buas pun sayang kepada anak-anak kecil, kepada bayi-bayinya, padahal dia binatang buas. Bahkan hewan buas menyayangi bayi hewan yang lainnya, manakala ini adalah ada pada sifat hewan. Apatah lagi kita manusia yang harusnya memiliki belas kasihan yang jauh lebih hebat daripada belas kasihan seekor hewan yang buas. Seekor hewan pemangsa hewan lain. Maka pembunuhan terhadap anak kecil, bayi yang tidak memiliki dosa, adalah di antara dosa-dosa besar yang sangat besar. Faqatluhu khasyata an yusyarikahu fi mat'amihi wa mashrabih wa malihi min aqbahidh dhulmi wa asyaddih. Maka membunuh bayi yang seperti itu karena hanya kekhawatiran bayi itu akan ikut makan bersama kita, ikut minum bersama kita, ikut mengambil sebahagian harta kita, min aqbahil dhulm, di antara kezaliman yang sangat buruk, wa asyaddih, di antara kezaliman yang sangat dahsyat. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di akhirat nanti ketika al-mau'udatu su'ilat, ketika setiap anak-anak bayi yang kecil yang tanpa dosa dibunuh oleh orang tuanya, dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dibunuh oleh orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi, membuat kezaliman di permukaan bumi. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika dia akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa gerangan dia dibunuh? Apa dosanya? Apa dosa orok yang baru hanya bisa menangis, pandainya hanya menangis dan menangis, namun dunia telah menyaksikan bahwa mereka dibunuh. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan tentu pembunuhan terhadap tetangga yang jahat, pembunuhan terhadap orang yang rajin menipu, itu berbeda dengan pembunuhan anak kecil yang masih bayi, yang tidak punya apa-apa, yang tidak memiliki dosa. Ini yang disampaikan oleh pengarang kita, bahwa walaupun dosanya sama-sama dosa pembunuhan, akan tapi masing-masing memiliki derajat yang berbeda. Apabila kezalimannya lebih parah, maka dosanya lebih hebat. Oleh karena itu dikhususkan pembunuhan terhadap bayi-bayi kecil, sebutannya di dalam Al-Quranul Karim. Dan disebutkan khusus oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'dil banat,
pembunuhan terhadap anak-anak bayi wanita yang terjadi di zaman dahulu kala, di mana anak wanita tidak diinginkan kelahirannya karena mereka adalah kaum yang inginkan anaknya, keturunannya hanya laki-laki, sehingga kehadiran wanita bagi mereka adalah aib di keluarga, aib. Sehingga ketika salah seorang di antara mereka, manakala istrinya sedang hamil, dia sangat tidak ingin apabila yang lahir adalah wanita. Namun ketika yang lahir adalah wanita, dia kecewa. Karena wanita mereka yakini mendatangkan aib di tengah keluarga dan tidak bisa membela suku di saat adanya peperangan dan pertempuran dalam mempertahankan marwah kesukuan. Dan sebahagian mereka saking tidak terimanya mendapat anak wanita sampai rela membunuh anak wanita tersebut. Inilah yang Allah sebut wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak-anak kecil yang tidak ada dosa, yang tidak memiliki kesalahan, diperlakukan semena-mena dengan dibunuh tanpa dosa, tanpa kesalahan, maka dosanya lebih besar. Di zaman kita sekarang juga demikian. Walaupun tidak ada lagi kita dengar seperti yang terjadi di zaman dahulu kala di mana kehadiran wanita tidak diinginkan. Namun di sana sini masih terjadi pembunuhan terhadap bayi. Pembunuhan terhadap anak kecil. Pembunuhan terhadap anak-anak yang tidak berdosa dan belum memiliki dosa dalam syariat. Anak-anak yang masih lucu, masih imut, dibunuh oleh orang tuanya sendiri kadang-kadang. Dan rata-rata disebabkan oleh kekhawatiran anak akan makan apa, bagaimana hidupnya nanti, kekurangan rezeki dan semacamnya. Atau anak itu lahir disebabkan hubungan gelap, hubungan yang tidak disahkan secara syariat, sehingga ketakutan dan kekhawatiran akan mengasuh anak tanpa ayah membuat manusia sekarang membunuh anak tanpa dosa itu. Dan kejadian-kejadian lainnya yang dimana terjadi dan masih terjadi pembunuhan anak-anak yang tanpa dosa. Dan semua itu adalah kezaliman yang sangat dahsyat. Dan dosanya juga akan berlipat ganda.